Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'alamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang rutin kita laksanakan satu pekan sekali, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, semangat agar kita senantiasa semangat dalam melaksanakannya, walaupun dalam keadaan hujan atau dalam keadaan apapun, kita senantiasa bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya, yang mana telah membawa kita, menuntun kita dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya saya mengajak kepada kaum muslimin semuanya agar kita mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita untuk senantiasa mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ada di dalam agama kami ini tidak berasal darinya, maka amalannya akan tertolak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaytum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Dan apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang banyak, yang amat sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, tentunya pasti kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak akan pernah dapat menghitung nikmat tersebut. Nikmat yang amat sangat banyak yang kita dapatkan, baik kita masih berada di alam rahim, kemudian kita dilahirkan dalam masa kanak-kanak, kemudian bertumbuh menjadi dewasa, kita senantiasa mendapatkan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya, sepatutnya kita senantiasa mensyukurinya. Dan adapun nikmat yang besar, yang amat sangat besar, yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keislaman, karena hanya dengan hidayah Islam itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak mendapatkan nikmat hidayah Islam, mungkin dia merasa bahagia di dunia, namun ketahuilah di akhirat nanti dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka akan tertolak, akan sia-sia semua apa yang ia kerjakan, apa yang ia usahakan, semuanya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun dia sangat dermawan, walaupun dia sangat baik hati, sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, bangsanya, sangat bermanfaat, dan orang itu tersebut sangat baik, namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia kerjakan semuanya di akhirat nanti akan sia-sia. Namun dia hanya akan mendapat balasan di dunia saja. Apabila dia berbuat baik selama di dunia, maka perbuatan baiknya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia masih hidup. Namun tatkala dia meninggal dunia, tidak ada lagi yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali azabnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, nikmat hidayah, nikmat Islam itu harus senantiasa kita jaga. Senantiasa kita jaga, menjaganya dengan kita senantiasa mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa beramal, mengerjakan amal yang wajib yang diperintahkan oleh syariat Islam. Dan tatkala kita sedang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah yang wajib dan yang sunnah, ditambah yang sunnah senantiasa kita lakukan. Dan pada suatu saat apabila iman kita sedang turun, sedang futur, maka insyaallah yang sunnah ini akan membentengi kita dari kita meninggalkan yang wajib. Mungkin tatkala kita lagi kurang semangat, tatkala kita lagi futur, kita tidak akan meninggalkan solat wajib, namun kita akan meninggalkan yang sunnah saja. Karena mengapa? Karena kita terbiasa tatkala kita lagi semangat, tatkala kita lagi mendapatkan hidayah taufik yang amat sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengerjakan yang wajib dan juga kita mengerjakan yang sunnah. Maka yang sunnah ini tadi secara otomatis akan membentengi kita dari juga meninggalkan yang wajib. Kita lagi tidak semangat, lagi futur, namun kewajiban tetap kita laksanakan, mungkin yang sunnah saja yang tinggal. Namun apabila tatkala kita lagi semangat, yang sunnah tidak kita kerjakan, dikhawatirkan tatkala kita lagi malas, nanti yang wajib juga kita tinggalkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu sangat mahal, sangat mahal. Bahkan hidayah bukan milik para nabi, bukan milik para rasul, bukan milik para ulama, bukan milik para dai dan lain sebagainya. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang dapat memberikan hidayah kepada seseorang kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Nuh. Dia
senantiasa berdakwah 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Namun kenyataannya anaknya dan istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena hidayah itu hanya milik Allah. Para nabi, para rasul cuma menyampaikan apakah dia ingin beriman ataukah dia tidak ingin beriman. Apakah dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana istri Nabi Lut alaihissalam juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah keduanya, kisah istri Nabi Nuh dan kisah istri Nabi Lut di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9. Daraballahu matalan lil ladzina amanu daraballahu matalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang yang kafir sebagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, padahal mereka berada di antara hamba-hamba kami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Namun mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti diperintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin jamaah iman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah di kota Mekah dan di kota Madinah. Bagaimana orang munafikin, orang musyrikin pada saat itu, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyaksikan mukjizat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihatlah bagaimana paman Nabi yang sangat menyayanginya, yaitu Abu Thalib, yang sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang ingin menyakitinya, dia tidak memberikannya, bahkan dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membiarkan orang lain untuk menyakitinya. Namun apakah dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala pamannya meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih dan mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum aku dilarang, selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sebenarnya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan bukakan dadanya, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesesatan, maka Allah jadikan dadanya sesak, sempit tatkala mendengar tentang Islam, bagaikan dia mendaki ke langit, semakin tinggi semakin sesak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, diinginkan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka tidak akan pernah siapapun dapat memberikan hidayah. Demikian pula sebaliknya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi, mari kita jaga amal kita. Mari kita jaga amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan yang wajib dengan yang sunnah tatkala kita lagi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
sejatinya iman tersebut kadang naik kadang turun. Tatkala iman turun, mungkin yang sunnah saja yang tinggal, namun yang wajib tidak kita tinggalkan. Kaum muslimin jamaah iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga hidayah kita, agar hidayah tersebut senantiasa kita bawa sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah kita, karena sesungguhnya apa yang kita syukuri tatkala kita telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan tentang bagaimana keucapan penduduk surga pada saat mereka masuk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah tersebut sampai akhir hayat kita masing-masing. Mari kita senantiasa berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.